4 match yang terakhir dan masih ditemani oleh Gio, Abetansel dan juga Arashi. Ini bakal jadi memes. Tentu akan jadi memes di kalangan caster-caster. Tapi sisi lain nih ya, kita udah melihat dari Ando dan juga Cheesecake yang udah head to head mengganggu pergerakan dari Spaceless. Udah ada Fredo Kitty yang mencoba untuk masuk mengganggu pergerakan. Udah ada Skuknu, Raknu, Usna masuk lagi ke sana dan benar-benar ngerusuhin ke arah Spaceless supaya dia nggak dapat space untuk bisa mendapatkan orange purple buff-nya. Ya, dibuat tidak tenang hidupnya dari sisi PUBG Esport, tapi sejauh ini kita lihat anak-anak geng Kapak movementnya sih mereka seagresif dan sepede itu dengan dapat atau adanya Rafaela dan juga Fredo Kitty yang pakai Chow dengan ya hero-hero andalannya kali ini bakal mengerikan banget dari sisi geng Kapak. Tapi ini Chow di mid lane ya? Chow Romer Coromer. kan yang pakai Fredo. Andonya mid laner. Ando yang Wah iya loh. Jadi ini emang strategi yang kayak kurang sering kelihatan. Jadi kita harus lihat apakah emang bisa berhasil. Kasih ini fokusnya bakal lebih ke ganking ya, karena ada dua hero ini yang bisa clear yang agak cepat dan juga bisa gank bareng-bareng. Kalau kontrolnya lumayan. Oke, ini unik ya. Sebenarnya kan enak ada favor sebenarnya dari buat Ando, tapi lihat pergerakan dari Ando kali ini mulai diganggu oleh Cheesecake di arah depan sana. Itu yang tadi gue sedikit bahas, bahkan favor item roam yang dimiliki di Mobile Legends sekarang tuh kan enak tuh nambahin HP, apalagi kalau dari healer juga. Tapi nggak tahu, gue masih belum terbaca permainan dan strateginya kenapa Fredo yang menggunakan Chow sebagai roamernya. Ya, karena emang Sapo emang kalau ngeliat Fredo zaman-zaman ini ya, dulu di MPL emang Chow-nya semengerikan itu, tapi sekarang juga akan hadir kembali. Plus ini Turtle yang udah ready tentunya bakal menjadi perebutan juga. Bakal coba untuk menguasai dari segi area rivernya, bushnya bakal menjadi poin penentu sih. Yang lewat bisa langsung disepak. Udah ngomongin ya. Udah mulai ada Skuknu, Raknu, Usna, udah dikeluarkan oleh Fredo Kitty, belum ada Way of Dragon. Nah, ini dia Way of Dragonnya karena Cheesecake udah langsung dikeroyok rame-rame oleh teman-teman dari geng Kapak. Masih bisa flicker ke arah belakang. Sayang sekali targetnya dapetnya Cheesecake. Mungkin kalau dapetnya Lei, mungkin bakal bisa beda cerita, tapi itu membuat celah yang cukup besar bagi anak-anak geng Kapak mendapatkan turtle yang pertama kali ini tanpa ada gangguan dari PUBG Esport. Tapi lihat dari atas, waktu udah mulai di-ganking, udah ada Baymax dan juga Spaceless yang turun jauh sampai ke atas sana, tapi udah mulai diganggu oleh seorang Watt mencoba untuk item kupat, tapi belum ada skill tersebut karena masih cooldown. Ngomongin favor ya by the way, favor kalau nggak salah di patch terakhir ini ada nerf dikit ya, jadi kayak mungkin jadi bukannya nggak sebagus itu, tapi kayak nggak sebagus dulu buat healer, jadi mungkin itu jadi pertimbangan buat strategi ini nih buat sisi geng Kapak. Nah inilah dia, kita lihat di arah top lane Watt harus bener-bener dijaga banget sih, karena terlihat ya ini early pressure dari pemain Kupa lumayan menyakitkan. Ngasih tekanan terus-terusan ya, membuat harus bener-bener di cover atau at least ya menangin lane-nya dengan cara ya butuh bala bantuan pasti dari seorang Ando. Karena emang Lunox itu bukan hero yang kuat banget di early game, dan sebaliknya pemain Kupa tuh salah satu hero yang paling agresif karena emang dia bisa berdua ya, bisa main adu Juma nih dengan bantuan seorang Kupa, dan pasti dengan crowd control juga nggak bisa sembarangan kita bermain di lane, karena kalau tahu-tahu ada gank setupnya bagus banget. Iya bener banget, tadi gue sempat ketuker loh, bahkan ternyata yang pakai Popol Kupa tuh Baymax bukan Watt. Bener-bener ternyata Watt itu pakainya Lunox di gold lane. Wow, ini gua benar-benar asli kegocek sama lane yang dilakukan, tapi lihat udah ada Tondros dan juga sebuah Phantom Execution dikeluarkan oleh Spaceless. Oh no, bukan Phantom Execution tapi Puncture, tapi belum kena pada siapa-siapa di arah depan sana. Dan Spaceless kali ini mencoba untuk mundur dulu mencari satu target lagi, tapi lihat ini dia Fredo Kitty mulai digegeng rame-rame. Reload manipulation sudah dikeluarkan, itu dia Phantom Execution yang gak kena siapa-siapa. Di sisi lain Watt langsung datang. Holy Baptism benar-benar connect karena Cheesecake, tambah lagi di Glorious Pathway-nya, coba untuk membuat perimeter supaya anak-anak dari geng Kapak gak bisa masuk lagi ke area dalam. Ya bahkan itu beberapa ultimate dari anak-anak PUBG Esport dipancing, membuat ya Fredo-nya masih bisa bertahan dan ultimate udah kepake, yang membuat tadi geng Kapak sempet pengen ngebalikin momentumnya, tapi masih bisa ditahan lebih lanjut lagi. Melihat memang momentum harus bener-bener dijaga banget sih dari kedua belah tim. Iya, kalau misalnya nggak dapat momentum malah bahaya, banyak objektif nanti bisa dikecolongan, apalagi dari geng Kapak nih. Fredo Kitty yang harus build momentumnya dengan ada nanti Way of Dragon yang muncul, itu akan menjadi umpan lambung yang bagus banget untuk dieliminasi oleh anak-anak geng Kapak itu sendiri. Tapi dari PUBG Esport, mereka
punya BMX juga yang bakal nge-setup. Dia punya juga Cheesecake dengan Emerald Blaze-nya nanti. Tapi 3 stunner bahkan ada di sisi PUBG Esport. Nah ini udah mulai ada setup dilakukan oleh geng Kapak terhadap Turtle yang kedua. Dimudahkan saja. Itu dia Fredo Kitty mencoba dapatkan seorang Cheesecake. Tapi sayang sekali, Neon Blaze-nya nggak ada damage tambahan dari anak-anak PUBG Sport. Ya hampir saja, itu dia sendirian ya. Iya. Dari seorang Fredo Cute, dia masih pede banget. Tadi pengen nge-cancel tapi terlalu jauh untuk di-cancel. Tapi untungnya masih bisa bertahan. Tapi kalau kita ngebahas dikit ya, menit yang ke-6 belum ada first blood yang terjadi dari kedua belah tim. Benar-benar mereka nggak mau kehilangan satu momentum dari early phase-nya. Masih adu ngotot sama-sama kuat sih hitungannya ya. Iya. Oke, ini bawa sini nih, Rinasmi sama Bravo. Waduh. Ini sampai Natal tahun depan sih gak kelar-kelar, kecuali ini dia Ray bakal muncul, dan Noasar yang muncul juga. Tapi Bravo tertolong dengan adanya sebuah flicker. Tapi lihat Wayong Dragon dari atas, ditambah dengan World Manipulation. Itu dia 2 member dari GK harus hilang. Tapi ditambah lagi ini Ando dalam ancaman cukup besar, Speechless. Trang ting ting mencoba mendapatkan 1 poin kill tapi nggak bisa dapat. Itu beautiful banget sih. Sing from Speechless, bahkan dapetin double kill dari seorang Baymax. Sebagai gantinya, Ray pun langsung bergegas ke arah bottom lane. Bahkan di arah tengah, Rinasmi berusaha buat melindungi turret di arah tengah tapi tidak terelakkan lagi. Sekali mendayung, PUBG Esport dapetin 2 turret tengah dan juga di arah top lane-nya kali ini. Iya. 2-3 gigitan langsung hancur itu turret di area atas sama area bawah sama Baymax ya. Emang kita ngetahui kegunaan dari Popol Kupa itu untuk nge-push turret gila-gilaan banget. Maka sekarang dia udah coba rotasi turun ke area bawah untuk mendapatkan 1 turret lagi di bagian bawahnya. Tapi Fredo Kitty kali ini Fredo Kitty belum memiliki flicker, jadi kayaknya dia nggak bakal terlalu berniat untuk maju sampai ke dalam. Tapi sisi lain, sebentar lagi Turtle yang berikutnya akan muncul di Land of Dawn. Dan kali ini akan menjadi perseteruan hebat antara PUBG Sport dan juga geng Kapak tentunya. Tapi lihat, dari Bravo, dari Lay, dan juga Cheesecake udah standby untuk mencoba mendapatkan turtle-nya bagi anak-anak PUBG Sport. Oke, udah mulai bergerak lagi. Karya Turtle Pit-nya Bravo, Glorious Pathway di open, Luminon Blast, hingga 3 from Cheesecake ke arah anak-anak geng Kapak. Tapi lihat kali ini mereka juga dilancarkan. Turtle diamankan oleh seorang Ray Retribution yang sangat baik. Bahkan lihat di arah depan Bravo menjadi sandbag. Tapi sing from Speechless, dan dia berhasil dapetin 1 Watt yang harus menjadi korban jiwa. Tapi ini Retribution dari seorang Ray udah nggak bisa dianggap remeh lagi sih. Bener sih, itu gila banget. Retrinya super cepat, super akurat. Tapi ya tadi sempat kita lihat sebelum tadi Outer Tart diamankan oleh Baymax. Sebenarnya geng Kapak dengan ketertinggalan 2 poin kill, mereka masih sempat unggul dari goldnya. Bahkan nih kembali lagi mereka unggul 400 dari segi gold. Menarik banget, padahal kalah poin killnya loh. Ya, Objektif juga menurut gua mereka kalah loh. 3-1 turret ya. Iya. Tapi dengan tadi Turtle di steal, jadi mungkin itu lebih imbang ya. Emang kedua tim ini pasti masih saling mencari kontrol, dan masalahnya buat geng Kapak nih, mereka tuh kayaknya lebih unggul kalau fight 1 lawan 1, 2 lawan 2. Tapi kalau udah ngomongin 3 lawan 3 gitu, lebih banyak hero-hero dari sisi PUBG Sport yang damage-nya lebih area gitu. Luminon Blast contohnya. Tapi sekarang ada fight lagi yang dimulai oleh PUBG Sport. Oke, di arah depan Fredo Cute. Lihat langsung terkena Conros, dihabisi dengan begitu cepatnya oleh sisi PUBG Esport. Lebih tepat oleh seorang Speechless, bahkan bakal coba untuk dikontes dari segi para full buff-nya. Earthshaker dilancarkan oleh seorang Rinasmi, tapi masih bisa dilindungi. Tidak terjadi pencurian dari sisi anak-anak PUBG Esport. Iya, masih bisa dijaga dengan sangat baik. Ada yang menjaga di sana. Seperti dia, ada yang menjaga hatinya sendiri. Waduh, asik. Kenapa bisa gue kepikiran kata-kata seperti itu ya. Tapi 15 detik lagi Lord akan muncul di Land of Dawn. Ini akan menjadi target operasi bagi anak-anak PUBG Sport dan juga geng Kapak. Apalagi Rinasmi di bagian bawah masih coba untuk clearing minion. Kita tahu nih ya, edit itu kalau untuk clearing minion nggak begitu cepat, tapi nggak begitu lama juga. Tapi cukup melibatkan waktu sepersekian detik lah. Jadi ini menurut gue, nah kan harus turun kan tuh Ray-nya ke bawah kan. Jadinya
membuat teman-teman dari geng Kapak harus melakukan setup, apalagi ada Rinasmi sampai di atas. Kali ini udah ada Earthshade yang dikeluarkan, bahkan Wave Dragon dari Fredo Kitty, tapi di area belakang sana udah ada Reload Manipulation dan Wave Dragon dari Fredo Kitty hanya untuk menindai kematiannya saja. Satu member harus hilang. Reload Manipulation masih dibuka dan menjaga perimeter supaya geng Kapak bisa masuk lagi untuk ke area lebih dalam dan membuat PUBG Esports kali ini berkesempatan mendapatkan Lord yang pertama, Lord yang biasa aja. Oke, udah mulai bergerak lagi. Maka cuma untuk di fight back keempatnya sudah mulai berkumpul. Datang seorang Ray, lihat serangan mematikan. Tinju dari seorang Ray langsung saja menghilangkan nyawa dari seorang Cheesecake. 4 versus 4 kali ini dilemparkan saja. Arceta terhubung, datang Bug Big Book from Ray and he gets the 2. Dua member harus terpick off. Satu persatu mulai diruntuhkan, tapi oleh Baptism dilemparkan. Baymax cukup sekarat, tapi speechlessnya udah ada Phantom Execution, tapi tidak ada yang terhubung sama sekali, membuat dari sisi geng Kapak 5 membernya masih bisa bertahan hidup dan membuat PUBG Esports secara tidak langsung terusir dan tidak bisa dilakukan kontes dari segi Lord kali ini. Ya, kehilangan member tapi masih ada onward yang dilakukan oleh seorang Rinasmi, bahkan sasis yang diberikan membuat Fredo Kitty melakukan 1 point kill ke arah Speechless yang ternyata terdiam terpaku di area belakang. Bahkan dari Fredo Kitty masih coba untuk lebih, masih memberikan informasi di mana letak keberadaan teman-teman dari PUBG Esports. Dan yang lain dari geng Kapak, mereka habis recall, mereka habis coba untuk mengisi darah sebelum nanti Lord akan datang untuk pertama kali. Dan ini itemnya, Arasi silakan. Ya, untuk sisi geng Kapak kita melihat ada 2 Rafaela dan Cho ya. Itemnya tuh selalu dengan arah defensif karena emang mereka tuh tugasnya mencari kesempatan untuk set up member mereka untuk mendapatkan kill. Tapi sebenarnya editnya pun juga tank. Jadi ini meta yang sempat Choji highlight ya, dengan 3 tank dan 2 main damage dealer. Dan damage dealernya sebenarnya edit tuh bisa bilang hybrid karena juga semi marksman. Dan buat Lunox itu emang sumber DPS yang bagus banget. Jadi strategi ini cukup bagus kalau mereka bisa menangkap target yang mereka inginkan. Kayak begini nih mungkin. Oh, kirain bakal ada fight. Oke, belum. Sabar Arasi, sabar. Lu bikin gua kaget jatuh kalau begitu ya. Kirain timingnya pas gitu. Belum. Karena Lordnya aja baru berjalan di area atas kali ini dari Fredo Kitty udah mempersiapkan bagaimana dia mengeluarkan Scoop Nuruk. Nah, wah ini dia nih, bakal ngeri banget nih. Udah ada dari area atas Lordnya mencoba untuk menghancurkan inhibitor turret. Bahkan udah mulai dihentikan pergerakan dari Bravo-nya. Wave Dragon dikeluarkan, masih ada flicker tapi Reload Manipulation. Bahkan trak trik puncher yang masuk. Dan lihat dari seorang Pakuito dia silang. Sementara itu perkelahian belum sampai di situ aja. Masih ada keseruan yang terjadi. Bahkan Leon of Order dikeluarkan oleh seorang Watt. Watt yang harus mundur. Ini geng Kapak, what happened? Mereka kehilangan momentum, mulai dikejar. Dan Rinasmi menyelamatkan nyawa dari teman-temannya, tapi enggak dengan Awad Supriyadi. Langsung hilang setelah adanya Tondros yang dikeluarkan. Tapi si lain, 1 dibalas 2. Kali ini PUBG Esports kehilangan Cheesecake dari depan, masih coba untuk dikejar. Dan juga Holy League. Lihat betapa Speechless membuat teman-teman dari geng Kapak terdiam, terpaku, terhilang. 4 member geng Kapak, tersisa Ando dicukur habis sampai ke arah atas. Gila, itu pengejaran dari arah, lihat. Itu dari turret bawah milik PUBG Esports maju sampai mau ke arah base turret di arah atas milik geng Kapak, dan satu persatu diruntuhkan. Dengan hilangnya seorang Ray membuat PUBG Esports makin pede, tidak ada damage dealer tambahan, and then Wattnya juga sekarat. That's why mereka terus mengejar hingga akhirnya satu persatu dihilangkan. Ini sih yang tadi dibilang sama Arasi ya. Kalau untuk team fight geng Kapak ini bakal kesulitan. Kalau 1 lawan 1 oke, 2 lawan 2 masih oke, tapi kalau udah 3 sampai 5 orang, wah ini geng Kapak harus coba culik dengan baik dan benar, terutama dari lane-nya, terutama dari Baymax-nya. Lainnya sih ya. Pas ada team fight pasti dia langsung buka Reload Manipulation yang membuat mau maju susah, mau mundur susah. Jadi butuh momentum aja sih buat. Yang penting 1, kalau mau menangin team fight, hentiin dulu dari manipulasi dunia nyata milik lain. Reload manipulasi. Oh iya. Manipulasi dunia nyata. Ditranslate tiba-tiba. Tapi Lordnya juga udah mulai muncul lagi di line of dan teman-teman dari
Puffs Esport. Mereka udah mendapatkan El Momentonya. Mereka udah mencoba untuk membawa ritme permainan mereka kembali. Dan kali ini Lord udah mulai dipok aja oleh anak-anak Puffs Esport. Akan datangnya geng Kapak menusuk ke dalam relung jantung pertahanan atau penyerangan milik Puffs Esport. Tapi lihat dari Frodo Kitty, kamu terlalu offset di depan sana dan nyawamu dalam ancaman. Tapi sisi lain sudah ada Glorious Pathway dikeluarkan oleh Bravo, mencoba untuk memberikan penetrasi ke arah belakang sana dan Lordnya masih dikacangin begitu aja. Reload Manipulation udah dibuka, Ando korban kedua, ditambah lagi Way of Dragon yang hanya coba didapatkan. Dan yes, Speechless-nya harus hilang. Monster kill diamankan oleh Baymax, tapi Lord kali ini tanpa ada hambatan. Re mencoba untuk mendapatkan Bravo di belakang sana. Bravo coba untuk dijemput oleh seorang Lei dan akhirnya dari seorang Bravo masih bisa selamat. Dan what a play dari geng Kapak, mengcounter serangannya, mendapatkan Speechless di situ dan mereka berhasil mencuri Lordnya. Yes, 2 tukar 2, pelan-pelan dipancing, mancing keributan, and then Puffs Esport pun langsung hadir dan satu persatu di pick off. Padahal tadi kita ngeliat Fredo Cute itu udah hampir aja sakratul maut, hampir aja ke pick off, tapi untungnya masih bisa mundur. Dan lihat, Lord bakal berjalan dari sisi top lane, pelan-pelan bakal coba untuk ditabrak dari arah atas. Di arah tengah sudah ada Fredo Cute dan juga Watt. Pelan-pelan pengen nge-push juga, tapi untuk Lord kali ini sepertinya masih bisa ditahan. Dan silakan Arasi untuk Ya, berhubung lane-nya emang belum ada yang ke-push ya. Susah buat mereka menggunakan Lord dengan bagus, tapi mereka menyiapkan jebakan nih nampaknya. Ini udah masuk ke arah late game. Jadi kebanyakan dari member paling nggak di sisi Puffs Esport tuh udah ada yang hampir 6 item ya. Jadi geng Kapak harus hati-hati, tapi Puffs Esport juga harus hati-hati karena sekarang perbedaan gold karena mereka tadi emang unggul di early game akan mulai nggak berarti ya, karena pas sudah mulai lewat dari 6 inventory slot pasti pada mulai ganti-ganti item dan itu udah kita udah nggak bisa melihat lagi perbedaan antara gold antara kedua tim ini. Sebenarnya masih sih, karena masih menit 17 juga dan beberapa item terakhir pun masih belum jadi. Tadi kalau gua perhatiin dari Pas dan juga geng Kapak, nah item terakhir ini akan menjadi item krusial juga ketika nanti ada team fight sebenarnya. Dan gua melihat ini setup dari geng Kapak ya, mereka udah menunggu karena mungkin detik-detik dari orange buff milik seorang Speechless bakal muncul. Lihat Fredo Kitty, Rinasmi, 2 hero yang bakal saling ngelock. Udah standby, ditambah lagi dengan adanya Ray yang sebagai damage dealer terkuatnya dari geng Kapak. Di sisi lain udah mulai kelihatan oleh anak-anak Puffs Esport. Dipukul mundur lagi, di set up lagi serangannya untuk mereka berdua. Harus dibuka satu persatu sih busnya ya, karena it's too risky kalau asal masuk. Dan inilah dia untuk dari segi replaynya. Silakan Arasi. Ya seperti kita lihat tadi fightnya ini di sini nggak ada front to back ya, nggak rapi, dan disitulah ada kesempatan untuk tim komposisi seperti GPX yang punya banyak fighter yang mereka bisa mencari kesempatan untuk melawan. Dan ini jatuhnya bukan fight 3 lawan 3 atau 4 lawan 4, tapi 1 lawan 1, 1 lawan 1, 1 lawan 1 karena fightnya itu berantakan banget, kepisah-pisah semua. Disitulah hero-hero seperti Pakito, hero-hero seperti Chowo itu mendapatkan kesempatan untuk bikin big play sendiri. Betul, emang terlihat sih warnya benar-benar terpecah belah ya. Ada tim fight di arah atas, di tengah, di sebelah Lord. Ini kayak di mana-mana ada loh punya peperangan. urusan masing-masing ya. Iya, urus deh hidup lu deh. Dan seperti Bang Abed bilang nih, Bang Abed keren Bang juga ya. Abed. Bang Abed ya. Tadi ada manipulasi dunia nyata oleh Yves juga diberhentikan di fight tersebut. Jadi emang itu tuh fight yang bagus banget untuk GPX. Tapi sekarang Puffs ngerti nih kalau reward manipulationnya tuh bisa dihentikan, bisa fatal. Jadi pasti di next fight positioning mereka tuh bakal lebih hati-hati dan lebih dijaga. Ya. Mereka sih harus coba untuk clearing minion dulu ya. Kalau dari Puffs Esport, entah itu untuk geng Kapak, mereka harus benerin wave minion terlebih dahulu sebelum nanti mereka bisa ward di Lord. Tapi ini kalau kita lihat bahkan dari geng Kapak di area bawahnya nih, udah standby tuh Fredo Kitty, bentar ya pakai Stuknu, Ragnu Usna bisa dikeluarin nih ke Popol Kupa, tapi dia sendirian. Hati-hati kamu. Oh, dia sadar sepertinya. Udah mulai kelihatan gak mau terlalu gegabah masuk ke ambush. Dia takut juga ada Watt lagi di situ kan yang pasti akan memberi burst damage magic juga. Tapi sisi lain 4 member dari Puffs Esport. Ini yang gue suka. Perbedaan pro player dengan public. Ketika posisi seperti ini, maju aja lah gas, ya kan, nggak mikir kalau di samping-samping tuh ada yang udah nungguin. Iya benar. Lebih aware sama keadaan sekitar sih. Iya. Itu penting. Karena kita nggak tahu. Karena ini hitungannya udah momen late game, lo ke pick off sekali udah. Betul. Wassalam bro. Pasti di timer sampai 40 atau 50 detik ya. Nah itu dia respawn time-nya yang lama kan, membuat kayak event ada Immortal juga sayang ya, kalau pecah. Agak waste Pasti. banget sih. Nah ini udah mulai dicicip pelan-pelan, bahkan Bravo lumayan sekarat. Tapi Rinasmi mulai ingin mencari keributan pelan-pelan tapi pasti. Fredo Q terkena stun, tidak ada inisiasi ke arah seorang Lai.
bakal di fight back kah? Sepertinya coba buat ngulur lagi pelan-pelan. Karena ini udah benar-benar sama-sama krusial banget di arah depan. Fredo Cute dapetin Wave Dragon, Earthshatter dilancarkan, bahkan langsung nya dapetin beberapa member 4 bahkan dari sisi PUBG Esport. Tapi ternyata lihat Fredo Cute cukup sekarat, dan di arah tengah juga Ray dan kawan-kawan harus mundur. Tapi sebagai gantinya Watt ditukarkan dengan seorang Bravo. Wah, ini nggak adil ya tentunya untuk geng Kapak, karena mereka punya 3 roamer atau bisa kita bilang 3 tank yang berada di arah geng Kapak, dan damage dealer Watt salah satunya harus hilang bertukar dengan Bravo yang sebenarnya notabene bakal menjadi second tank yang ada di Pacific karena masih ada Cheesecake di depan sana. Tapi Fredo Kitty dengan Way of Dragon-nya karena seorang Lei masih mencoba untuk mencari penetrasi ke arah depan, tapi lihat reload manipulation dikeluarkan dan seorang Fredo Kitty kehilangan immortalnya, disusul dengan Cheesecake mencoba untuk mengejar terus menerus, tapi lihat pergerakan dari anak-anak yang lain di sana. Immortal pecah dari Rirasminya dan akan hilang di tangan BMX yang sudah mendapatkan godlike, tapi Ando dan juga Ray masih berusaha untuk melarikan diri dari kejaran anak-anak Pacific dan terbuka lebar sekali lagi untuk Pacific mendapatkan Lord yang ketiga. Lord yang sudah berevolusi ya. Udah menit 21 dan lihat kali ini tanpa adanya gangguan, tanpa adanya kontes kah. Fredo udah mulai maju, Glorious Pathway di open, Fredo Cute sendirian dia di arah depan, tapi ternyata tidak bisa melakukan pencurian. Bahkan Fredo Cute harus merelakan nyawanya, bahkan Ray juga harus berguguran di depan mata oleh seorang Speechless dan dapetin double kill 50 detik tanpa adanya Ray, Fredo Cute dan juga Rinasmi menyisakan 2 orang saja, Ando dan juga beserta Watt. Kali ini di area tengahnya bisakah mereka bertahan? 4 member bahkan yang tadinya Popol and Kupa semakin cepat. Turret diruntuhkan, Glorious Pathway di open, terkena stun dari seorang Watt. Di arah depan dicicil pelan-pelan, Earthshatter dilancarkan, masih ada ketapul di area pertengahan dan sepertinya masih bisa bertahan. Tapi Lord sudah mulai berjalan dari sisi bottom lane, akan coba untuk dikawal lebih lanjut kali ini pelan-pelan, tapi pasti udah mulai mengamuk. Base sudah mulai digedor, Earthshatter dilancarkan oleh seorang Rinasmi, dan lihat ternyata Domino Blast-nya di cancel dan ada remote manipulation dari seorang Lei, tapi satu persatu mulai digugurkan. Dan lihat PUBG Esport langsung saja bisa mengamankan match kali ini atas geng